Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai anggaran publik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mutia Aida Mesa Fatma. Saya Inaya Putri. Saya Amna Aulia Ramadhani. Saya Depa Ramdayanti. Selamat menyaksikan video dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari anggaran publik. Nah, secara umum dalam anggaran 2020, anggaran sendiri dapat dipahami sebagai sebuah proses penyusunan pengelolaan rencana strategis yang berisi kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kegiatan 2023, anggaran publik adalah instrumen kunci pengelolaan keuangan pemerintah yang mempengaruhi seluruh aspek setiap kehidupan masyarakat. Nah, dan menurut Ramadhani et al. Pada 2019, penggunaan dana publik yang efisien dan akuntabel adalah dasar bagi pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan tujuan pembangunan. Nah, dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut bahwa anggaran publik sendiri adalah instrumen kunci pengelolaan keuangan negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar penggunaannya diketahui oleh masyarakat serta dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, berikut ini ada pun dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri, yaitu Permendagri nomor 77 tahun 2020 serta Permendagri nomor 20 tahun 2019. Dari dasar hukum tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan mekanisme belanja langsung maupun tidak langsung, serta dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, ada pun fungsi utama dari anggaran publik itu sendiri menurut Nurholis dan Husnaini tahun 2019, yaitu anggaran publik sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat komunikasi dan koordinasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat untuk menciptakan ruang publik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik tujuan anggaran menurut Kenis 2009 dalam Bagai Z 2004 yang menyatakan bahwasannya karakteristik tujuan anggaran terbagi menjadi 5 karakteristik. Yang pertama ada partisipasi, yang berarti seluruh anggota yang terlibat dalam penyusunan anggaran publik ini harus terlibat atau berpartisipasi langsung dalam menyusun anggaran supaya mereka memiliki dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua ada kejelasan tujuan, yang berarti tujuan yang dicapai ini harus jelas dan mudah dipahami sehingga anggota yang terlibat dalam penyusunan tahu apa yang harus dicapai. Yang ketiga ada umpan balik, yang artinya perlu ada informasi penting tentang apakah tujuan anggaran ini sudah dicapai atau belum. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi, yang berarti di sini selisih antara anggaran dengan realisasi ini harus dijadikan perbandingan untuk menilai kinerja apakah sudah efektif atau belum. Nah, yang terakhir ada ketingkatan kesulitan, yang artinya tujuan anggaran publik ini harus menantang tetapi harus realistis agar mudah untuk dicapai. Nah, dari sini secara keseluruhan kami memiliki pandangan yang sama dari Kenis 2009 tentang karakteristik tujuan anggaran, yang mana karakteristik tujuan anggaran ini memiliki atau mencerminkan tentang bagaimana anggaran publik ini harus dikelola dengan baik, yang mana harus memiliki tujuan yang jelas, melibatkan seluruh aktor yang terlibat, bisa dievaluasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip pengelolaan keuangan negara menurut UU nomor 17 tahun 2003. Yang pertama ada prinsip tertib, yang berarti pengelolaan keuangan negara ini harus sesuai prosedur supaya tidak asal-asalan. Yang kedua ada prinsip taat kepada aturan, yang artinya pengelolaan keuangan negara ini harus mengikuti hukum atau regulasi. Yang ketiga ada prinsip efisien, yang berarti pengelolaan sumber daya, pengelolaan cut. Yang ketiga yaitu prinsip efisien, yaitu berarti pengelolaan keuangan negara ini harus efisien atau hemat. Yang ketiga efisien berarti pengelolaan keuangan publik ini harus meminimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya yang keempat yaitu ekonomis, yang berarti pengelolaan keuangan negara ini harus meminimalkan biaya sekecil mungkin dalam pengelolaannya. Nah, selanjutnya yaitu efektif, yang berarti pengelolaan keuangan negara ini harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu transparansi, yang berarti pengelolaan keuangan negara ini harus terbuka sehingga dapat diawasi oleh publik.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori-teori dasar anggaran publik. Nah, yang pertama itu teori klasik. Menurut Ulum dan Syafriqli, pada tahun 2021, kebijakan berupa peningkatan pembiayaan defisit anggaran atau pemotongan pajak itu akan meningkatkan pendapatan disposable atau pendapatan yang benar-benar siap untuk dibelanjakan oleh rumah tangga. Nah, teori ini memandang bahwa semakin besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk berbelanja sehingga aktivitas ekonomi itu meningkat. Nah, contohnya itu seperti ketika saat pemerintah itu menurunkan tarif PPh. Lalu maka gaji yang diterima masyarakat itu akan lebih besar. Nah, hal ini akan memudahkan masyarakat untuk membeli banyak kebutuhan sehingga roda ekonomi itu berputar lebih cepat. Selanjutnya adalah teori alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, yang pertama itu adalah fungsi alokasi, di mana pemerintah itu berperan untuk mengalokasikan sumber daya untuk barang publik dan merit. Contohnya itu seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, di sini pemerintah itu berperan untuk menentukan apa dan seberapa banyak jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, contohnya itu adalah anggaran Kemendikbud untuk pembangunan sekolah. Nah, yang kedua itu adalah fungsi distribusi. Di sini pemerintah itu berperan untuk melakukan pemerataan dan keadilan sosial. Nah, di sini anggaran yang digunakan itu untuk mencapai pemerataan di kalangan masyarakat. Nah, contohnya itu adalah pelaksanaan program BLT, PKH, dan subsidi sembako. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi distribusi, di mana pemerintah ini berperan untuk menjaga kestabilan makroekonomi seperti menekan inflasi, mengurangi pengangguran, dan juga menjaga pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Di sini pemerintah itu berperan untuk menjaga kestabilan makroekonomi seperti untuk menekan inflasi dan juga mengurangi pengangguran serta menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi. Nah, contohnya itu adalah program PEN pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Nah, ini tuh adalah bentuk respon pemerintah terhadap dampak pandemi. Yang ketiga adalah teori Keynesian. Nah, teori Keynesian ini adalah teori ekonomi makro yang menitik beratkan pada investasi total dalam perekonomian dan juga pengaruhnya terhadap output serta inflasi. Nah, teori ini menolak pandangan bahwa jumlah uang yang beredar itu berhubungan langsung dengan harga. Keynesian sendiri berpandangan bahwa perekonomian itu tidak selalu otomatis mencapai full employment karena adanya kekakuan terutama pada upah, harga, dan juga fluktuasi permintaan agregat. Contohnya itu sama seperti fungsi stabilisasi, yaitu program peningkatan ekonomi nasional pada tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai bentuk respon pada dampak pandemi. Nah, yang keempat adalah teori inkrementalisme. Nah, teori ini dikemukakan oleh Aaron Wildavsky pada tahun 1964 dalam bukunya The Politics of the Budgetary Process. Nah, ia menjelaskan bahwa penyusunan anggaran negara itu umumnya dilakukan dengan cara menambah sedikit demi sedikit dari anggaran sebelumnya. Teori ini menggambarkan bahwa proses penyusunan anggaran itu tidak selamanya dimulai dari nol, tetapi dengan cara menambahkan sejumlah kecil anggaran dari anggaran yang baru ke anggaran yang lama. Contohnya itu misalnya pada penyusunan anggaran pada tahun 2025 itu proses penyusunannya menggunakan anggaran pada tahun 2024 sebagai dasar, kemudian ditambahkan anggaran yang baru untuk program selanjutnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai asas-asas anggaran publik menurut Dalimunte dan Trinaldi 2024. Asas-asas ini menjadi dasar penting dalam memastikan anggaran negara dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel. Pertama, ada asas tahunan yang dimana anggaran harus disusun setiap tahun dan harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Yang kedua, ada asas universalitas yang menegaskan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dicatat secara lengkap dan terpisah. Ketiga, ada asas kesatuan yang mewajibkan seluruh pengeluaran dimasukkan ke dalam satu dokumen anggaran. Selanjutnya ada asas spesialitas, di mana setiap pengeluaran harus memiliki pos anggaran yang jelas dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Kemudian ada asas akuntabilitas yang menuntun tanggung jawab pengguna anggaran atas hasil dan kinerja program. Berikutnya ada asas profesionalitas yang memastikan pengelolaan keuangan dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta yang selanjutnya ada asas proporsionalitas yang menekankan pengalokasian anggaran sesuai prioritas dan kebutuhan.
tidak kalah penting yaitu asas keterbukaan yang menuntut transparansi dalam penyusunan sehingga pengawasan anggaran. Yang terakhir ada asas pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan objektif dan dapat dipercaya. Baik, demikian sedikit pemaparan ini, semoga bermanfaat dan memperkuat pemahaman kita mengenai prinsip dasar pengelolaan anggaran publik. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan studi kasus mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran pada Bapeda di Kabupaten Temanggung berdasarkan penelitian oleh Jumaro dan Retno pada tahun 2021. Jadi Bapeda sendiri kami pilih karena Bapeda memiliki anggaran terbesar daripada OPD lain, yang mana sehingga kita harus mengetahui apakah anggaran tersebut sudah optimal atau belum. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran Bapeda Temanggung berfluktuasi, yang mana pada tahun 2015 sempat turun hingga 69% dan dikategorikan tidak efektif. Namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga lebih dari 90% yang mana dikategorikan efektif. Sementara itu, tingkat efisiensi justru menunjukkan tren yang membaik dari tahun ke tahun, mulai dari cukup efisien di awal periode, lalu berubah menjadi sangat efisien pada tahun 2019-2020. Secara keseluruhan, Bapeda Temanggung dinilai sudah mengelola anggarannya dengan baik, mulai dari program umum yang sudah terrealisasi, penggunaan anggaran yang semakin hemat, namun tetap menghasilkan output yang maksimal. Terima kasih sudah menyaksikan pemaparan video dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.